Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Pratiwi dari kelas M20F dengan nomor NIM 1057211201920. Adapun maksud dari pembuatan video kali ini untuk memenuhi mid-test mata kuliah akuntansi manajemen. Nah, pada video kali ini, materi pertama yang ingin saya bahas mengenai TQM atau Total Quality Management, dan materi kedua yaitu CPV atau Cost Volume Profit. TQM atau Total Quality Management adalah suatu pendekatan yang seharusnya dilakukan oleh organisasi untuk memperbaiki kualitas outputnya, menekankan biaya produksi, dan meningkatkan produktivitasnya. Secara definisi, kualitas atau mutu merupakan kemampuan suatu produk untuk memenuhi kebutuhan tanpa adanya cacat. Karakteristik pertama dan utama dari TQM adalah fokus perusahaan pada pelanggannya. Kualitas didefinisikan sebagai upaya untuk memenuhi atau melebihi harapan atau ekspektasi pelanggan. Perusahaan akan memiliki nilai yang lebih besar apabila produk atau jasa yang ditawarkannya melebihi dari ekspektasi pelanggan. Sebaliknya, memiliki nilai yang kecil apabila tidak mampu memenuhi ekspektasi dari si pelanggannya. TQM akan lebih cenderung memanfaatkan strategi, komunikasi, dan data yang efektif dalam mengintegrasikan kedisiplinan kualitas dalam kegiatan operasional dan budaya perusahaan. Ada dua pendekatan yang dapat membantu perusahaan dalam melakukan perbaikan terus-menerus, yaitu yang pertama, Siklus Plan Do Study Act, di mana siklus ini menggambarkan kegiatan perusahaan yang dilakukan dalam rangka menggabungkan perbaikan berkelanjutan dalam kegiatan operasinya. Yang kedua yaitu benchmarking, merupakan cara yang dapat dilakukan dengan mempelajari praktik bisnis perusahaan yang dianggap best in class. Bagian dari TQM ini adalah bagaimana memberdayakan seluruh karyawan untuk mencari masalah kualitas dan memperbaikinya. Dalam TQM, peranan karyawan sangat berbeda dari apa yang ada dalam sistem tradisional. Pekerja diberdayakan untuk membuat keputusan terhadap kualitas dalam proses produksi. Menurut pandangan manajemen, produk yang berkualitas berasal dari proses yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas harus dibangun dalam proses. Kualitas pada asalnya timbul dari keyakinan bahwa mengungkapkan sumber masalah kualitas dan memperbaikinya jauh lebih baik daripada membuang item yang cacat setelah produksi. TQM memperluas konsep kualitas untuk pemasok perusahaan. Secara tradisional, perusahaan cenderung memiliki banyak pemasok yang terlibat dalam penawaran harga yang kompetitif. Konsep TQM ini memerlukan komitmen semua anggota organisasi terhadap perbaikan seluruh aspek manajemen organisasi. Pada dasarnya, konsep TQM mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama strategi nilai pelanggan, yang kedua sistem organisasional, yang ketiga perbaikan berkelanjutan. Nah, manfaat dari TQM dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu dapat memperbaiki posisi persaingan dan meningkatkan keluaran yang bebas dari kerusakan. Terdapat 8 prinsip utama dari TQM. Yang pertama, berfokus pada pelanggan. Customer yang menentukan tingkat kualitas suatu produk atau jasa. Mereka tidak melihat usaha apa yang dilakukan oleh organisasi untuk mendorong peningkatan kualitas dan kepuasan pada customer. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Semua karyawan berpartisipasi untuk mencapai tujuan bersama. Sasaran mutu melibatkan seluruh tingkat, baik tingkat pimpinan maupun karyawan. Sehingga sasaran yang ingin dicapai organisasi diketahui oleh semua tingkatan, tidak hanya pada level pimpinan. Yang ketiga, peningkatan berkesinambungan. Komponen utama dari TQM adalah perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan secara terus-menerus menyebabkan peningkatan yang lebih tinggi terhadap kualitas proses. Yang keempat, sistem terintegrasi. Proses mikro menambah proses yang lebih besar, dan semua proses digabungkan ke dalam proses bisnis yang diperlukan untuk menentukan dan menetapkan strategi.
Setiap organisasi memiliki budaya yang unik. Dengan demikian, sistem terintegrasi menghubungkan unsur-unsur peningkatan bisnis dalam upaya untuk terus meningkatkan dan mencapai harapan pelanggan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, pendekatan strategis dan sistematis. Proses ini disebut dengan perencanaan strategis atau manajemen strategis, termasuk perumusan rencana strategis yang mengintegrasikan kualitas sebagai komponen inti. Yang keenam, peningkatan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan mendorong organisasi untuk menjadi analitis dan kreatif dalam menentukan cara untuk lebih kompetitif dan lebih efektif dalam memenuhi harapan pemangku kepentingan. Yang ketujuh, pembuatan keputusan berdasarkan fakta. Untuk diketahui seberapa baik kinerja suatu organisasi, data tentang ukuran kinerja sangatlah diperlukan. Yang ke-8, komunikasi. Komunikasi melibatkan strategi, metode, dan ketepatan waktu. Hal ini menciptakan lingkungan keberhasilan dan pemersatu dan membantu mendorong hasil proses TQM dapat tercapai. Adapun contoh kasus dari PT Telkom dengan tujuan menciptakan posisi terdepan dengan memperkokoh bisnis legacy dan meningkatkan bisnis new wave untuk memperoleh 60% dari pendapatan industri pada tahun 2015. Harus didukung dengan tindakan-tindakan yang strategis dan berkesinambungan guna untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan. Adapun kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan oleh PT Telkom, yaitu yang pertama, mengoptimalkan layanan sambungan telepon kabel tidak bergerak. Yang kedua, memperkuat dan mengembangkan bisnis sambungan telepon nirkabel yang bergerak dan mengelola portofolio nirkabel. Yang ketiga, mengintegrasikan solusi bagi UKM dan berinvestasi di bisnis wholesale. Yang keempat, mengembangkan layanan teknologi informasi termasuk e-payment. Nah, materi selanjutnya mengenai CVP atau Cost Volume Profit. Tujuan sebuah bisnis adalah mendapatkan keuntungan atau profit. Dalam perhitungan profit itu sendiri, memasukkan beberapa faktor seperti harga jual dan biaya. Analisis cost volume profit atau analisis biaya volume laba adalah suatu teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Analisis CPV mendeskripsikan hubungan antara unit yang dijual, harga yang dijual, biaya, dan profit. Analisis ini dapat menjelaskan beberapa isu penting dalam pengambilan keputusan manajemen, diantaranya yaitu dampak pengurangan biaya tetap dan kenaikan harga jual terhadap profit. Dengan menggunakan analisis CPV atau analisis biaya volume laba, para manajer atau manajemen perusahaan dapat memahami bagaimana pengaruh perubahan volume penjualan, harga, dan biaya variabel terhadap laba perusahaannya. Tujuannya adalah agar mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dalam mengelola bisnis. Selain itu, penerapan analisis CPV akan mempermudah pebisnis dalam menjalankan bisnis mereka, termasuk saat mengaudit laporan keuangan. Angka dari analisis CPV bisa digunakan sebagai data untuk memeriksa penjualan dan pengeluaran biaya yang ada dan dapat mengurangi resiko terjadinya kecurangan laporan keuangan dalam suatu usaha. Pada penerapan analisis CPV, analisis yang paling umum adalah analisis BEP atau Break-Even Point atau titik impas. Analisis BEP dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, metode persamaan atau equation method. Metode persamaan ini berdasarkan pendekatan kontribusi terhadap laporan laba rugi. Di mana persamaannya yaitu profit sama dengan unit contribution margin dikalikan quantity dikurangi dengan fixed expenses.
Yang kedua, metode contribution margin. Break-even sales sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio. Contoh kasusnya yaitu PT Mutiara Jaya menjual baut mempunyai fixed cost atau biaya tetap sebesar 200 juta rupiah dan contribution marginnya adalah sebesar 40%. Berapa jumlah penjualan yang harus dicapai agar mencapai BAP? Jadi, break-even sales sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio. 200 juta dibagi 40% sama dengan 500 juta rupiah. Jadi dari contoh analisis CPV di atas dapat diketahui perusahaan harus mencapai penjualan sebesar 500 juta rupiah untuk mencapai BAP. Anda juga dapat menghitung beberapa unit yang dibutuhkan jika ingin mencapai target. Nah, diketahui target income sama dengan 500 juta rupiah. Fixed cost-nya itu 200 juta rupiah dan contribution margin per unitnya 80.000. Maka unit sales untuk mencapai target profit tersebut adalah required sales sama dengan target profit ditambah dengan fixed cost dibagi dengan contribution margin per unit sama dengan 500 ditambah 200 juta rupiah dibagi dengan 80.000. Jadi required sales-nya yaitu 8.750 unit. Berdasarkan analisis CPV dibutuhkan penjualan produk sebanyak 8.750 unit untuk mencapai target profit 500 juta rupiah.